Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid Khairul Anas dari Fakultas Hukum UM NPM 24810128. Di sini saya ada tugas untuk membuat video yang bertemakan kebakaran hutan dan lahan. Siapa yang bertanggung jawab? Ya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai kebakaran hutan dan lahan yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Selain membahas apa itu kebakaran hutan dan lahan, saya juga akan menjawab pertanyaan utama, yaitu siapa yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Yang pertama, pengertian kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan adalah peristiwa terbakarnya kawasan hutan maupun lahan, baik secara alami maupun akibat aktivitas manusia. Namun, dalam konteks di Indonesia, kebakaran hutan dan lahan lebih sering disebabkan oleh faktor manusia, bukan faktor alam. Kebakaran ini banyak terjadi di lahan gambut yang memiliki karakteristik mudah terbakar dan menyimpan api di dalam tanah, sehingga sulit dipadamkan dan dapat menyala kembali meskipun api di permukaan sudah terlihat padam. Jika kita lihat penyebabnya, terdapat beberapa faktor utama. Yang pertama, pembukaan lahan dengan cara membakar. Metode ini masih digunakan karena dianggap cepat, murah, dan praktis, terutama untuk kepentingan pertanian dan perkebunan skala besar maupun kecil. Kedua, kelalaian manusia. Contohnya adalah membuang puntung rokok, pembakaran sampah yang tidak diawasi, serta aktivasi lain yang dapat memicu api. Ketiga, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Ya, meskipun peraturan mengenai larangan pembakaran hutan sudah ada, pelaksanaannya seringkali tidak maksimal, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Dampak kebakaran hutan dan lahan. Dampak dari kebakaran hutan dan lahan sangat luas dan merugikan banyak pihak. Dari sisi kesehatan, kebakaran menyebabkan kabut asap yang dapat memicu penyakit pernapasan seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, terutama pada anak-anak dan lansia. Dari sisi lingkungan, kebakaran mengakibatkan rusaknya ekosistem hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, serta punahnya habitat satwa liar. Dari sisi ekonomi dan sosial, aktivitas masyarakat bisa terganggu, sekolah diliburkan, transportasi terhambat, dan negara mengalami kerugian ekonomi yang besar. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Pertanyaan utama yang sering muncul adalah siapa yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan. Pertama, perusahaan. Perusahaan perkebunan dan kehutanan memiliki tanggung jawab yang besar, terutama jika kebakaran terjadi di wilayah konsesi mereka. Mereka wajib melakukan pencegahan kebakaran, menyediakan sarana pengendalian api, serta bertanggung jawab secara hukum jika terjadi kebakaran akibat kelalaian atau kesengajaan. Yang kedua, pemerintah. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam membuat kebijakan, melakukan pengawasan, serta menegakkan hukum. Jika pemerintah tidak tegas dalam memberikan sanksi, maka kebakaran akan terus berulang setiap tahun. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Pembakaran lahan secara tradisional tanpa pengawasan dan menyebabkan api menyebar dan sulit dikendalikan.
Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan edukasi lingkungan sangat diperlukan. Untuk pencegahan dan solusi, untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, diperlukan kerjasama dari semua pihak. Perusahaan harus menerapkan pengelolaan lahan berkelanjutan dan tidak menggunakan metode pembakaran. Lalu pemerintah harus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum serta memberikan sanksi tegas kepada pelaku. Dan masyarakat perlu diedukasi mengenai bahaya kebakaran dan diajar untuk menjaga lingkungan bersama. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan masalah yang serius yang berdampak luas. Tanggung jawab atas kebakaran ini tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja, melainkan merupakan tanggung jawab kita bersama. Jika semua pihak menjalankan perannya dengan baik, maka kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah, dan lingkungan yang sehat dapat kita warisan kepada generasi yang akan datang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.